Ya, materinya sudah terlihat nggak di kalian? Menulis iklan untuk online? Ya, dijawab Dewi. Gimana, terlihat apa enggak? Takutnya nggak terlihat. Terlihat apa enggak? Kelihatan, Mbak. Hah? Kelihatan. Kelihatan ya? Nah, Iya. soalnya ini rendernya lagi jalan. Pengalaman kemarin pas ngajar apa itu rendernya jalan langsung blank ya. Di tempat saya nggak apa-apa, tapi di tempat kalian hitam gitu dong. Ya present tapi isinya gelap ya. Karena mungkin RAM-nya dipakai sama ini rendering ini. Ini tinggal 1 menit ya. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang membuat naskah iklan untuk pertama ya setelah UTS adalah media radio. Karena apa saya dahulukan karena memang menulis iklan di radio memang benar-benar full full copywriting ya. Karena nggak bisa diganti lagi ya, karena komunikasinya satu-satunya lewat suara. Kemudian di televisi ya, televisi mungkin masih dengan adanya video mungkin nggak perlu terlalu banyak naskah. Kemudian media cetak ya, hari ini kita lanjutkan untuk media internet atau online ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Apa itu online copywriting? Di mana kita melihat online copywriting, kemudian menulis untuk web ya, beberapa prinsip umum untuk menulis yang baik, SEO, kemudian tailoring your web copywriting, menulis untuk website kita, menulis untuk email, dan untuk menulis untuk blog ya. Mungkin kalau yang mungkin karena sudah ada di materi di mata kuliah yang lain, mungkin saya akan cepat ya. Misalnya contoh tailoring search engine atau principle of good writing misalnya ya. Oke, kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan online copywriting ya, atau menulis naskah online? Seperti yang sudah saya kemukakan tadi, sekarang memang lagi tren atau mungkin lagi sangat-sangat dibutuhkan ya, karena memang sekarang ya memang zamannya yang pertama ya, zamannya memang sekarang zaman online ya, semua serba online ya. Kemudian yang kedua adalah kondilalah sudah zaman online, terus kok sekarang pandemi ya, sehingga ada beberapa hal yang diminta oleh pemerintah, instansi yang terkait untuk lebih banyak kita itu kalau bisa menghindari kerumunan. Kalau kita belanja-belanja di mall, di toko ini kan kerumunan ya, maka mengikuti anjuran itu sebagian orang sudah berbelanja lewat online ya. Kemarin saya baca Indonesia adalah negara tertinggi ya, tertinggi di dunia yang melakukan masyarakatnya melakukan pembelian lewat online. Wah, luar biasa. Indonesia kan bukan negara maju ya, tapi saya baca kemarin nomor 1 ya, mengalahkan negara-negara maju ya. Ini artinya memang mungkin cocok ya dengan kondisi Indonesia yang mungkin online atau mungkin ya sekarang posisinya mungkin dihitung-hitung mungkin lebih enak online, karena di Indonesia kan terdiri dari negara kepulauan ya. Jadi kalau misalnya harus belanja orang misal kayak Daniel gitu yang asli Papua belanja ke Jakarta itu mungkin akan lebih berat ya, karena lewat laut dan itu proses lama ya. Beda mungkin dengan negara-negara yang lain, misalnya negara Prancis gitu ya, masih bisa lah dari ujung ke ujung bisa naik darat, naik kereta atau apa ya. Tapi Indonesia dari ujung ke ujung nggak bisa lewat darat ya, harus menyeberangi berapa laut itu kalau misalnya dari Sabang menuju ke Merauke ya. Maka ini mungkin paling enak adalah belanja online ya, mungkin ini seperti itu. Jadi kemarin saya juga agak terkejut dengan apa yang saya baca, bahwa Indonesia termasuk negara yang paling banyak melakukan transaksi online. Tapi ini mungkin ada sisi positifnya menurut saya ya. Kebetulan saya mengajar juga web design, cuma semester ini nggak ada. Terus kemudian mata kuliah teori periklanan, manajemen periklanan. Menurut saya ini justru kesempatan bagi kalian ya, apalagi di zaman pandemi ini katanya sih ya, tapi ya memang logikanya memang masuk ya. Ya ini adalah lapangan pekerjaan sekarang nggak terlalu banyak
maka memang paling tepat adalah sambil menunggu adanya kesempatan pekerjaan, ya mungkin bisnis online dulu, jualan online ya. Contoh yang kelihatan bahwa sekarang lapangan kerja terbatas itu contoh aja yang sepele aja ya, bukan sepele, yang kelihatan ya. Garuda Indonesia. Garuda Indonesia itu sekarang lagi terlilit utang sampai 70 triliun ya. Terus kemudian dari pegawainya sekarang diciutkan ya, dari berapa puluh ribu menjadi berapa ribu. Ini berarti yang kemarin kerja sebagai pegawai Garuda berarti ya sekarang nganggur ya, seperti itu ya. Terus kemudian bahkan mungkin akan dikurangin, bahkan yang sudah dikurangi ini pun nggak mendapat gaji penuh ya. Semakin tinggi kedudukannya, potongannya juga semakin banyak ya. Berarti kemungkinannya Garuda ini nggak akan menerima pekerja lagi, ini contoh ya, belum lagi yang kelihatan apa yang lain-lain yang belum terlihat. Jadi memang menurut saya ini adalah kesempatan kita, khususnya kalian yang menurut saya memiliki beberapa keterampilan yang tidak dimiliki oleh mahasiswa lain atau yang mempelajari yang lain. Kalian kuliah di DDKV ya, desain, komunikasi, visual ya. Kalian memiliki kemampuan desain, kalian juga belajar komunikasi ya. Komunikasi tapi komunikasi lewat visual ya, seperti yang sudah saya jelaskan yang mungkin ikut mata kuliah proses komunikasi atau di sosiologi komunikasi juga saya singgung, komunikasi itu bisa menggunakan simbol ya, atau kemudian bisa menggunakan gambar visual ya. Nah ini kalian belajar sebenarnya, belajar komunikasi dan belajar desain. Berarti kalian ketika misalnya seperti jualan misalnya ya, entah lewat Instagram atau lewat YouTube atau mungkin lewat Facebook, kalian memiliki, karena juga kalian juga bisa mendesain ya, mendesain promonya, mendesain iklannya, juga kalian belajar bagaimana menyampaikan pesan yang tepat ya. Ada di mata kuliah proses komunikasi, ada di mata kuliah sosiologi komunikasi ya. Bayangkan kalau kalian mempelajari ini dengan sungguh-sungguh dan menguasai, insya Allah mungkin kalian akan ketika bisnis lewat online akan lebih berhasil ya. Oke, kita kembali lagi ke online copywriting. Oh ya, sebentar, mungkin sebelum saya lanjutkan, ada yang sekarang sudah bisnis mungkin? Ada yang mungkin sekarang sudah bisnis? Oh, Alfian. Alfian, bisnis apa kamu sekarang? Foto, Pak. Foto itu maksudnya apa? Kalau yang lagi sekarang-sekarang jalanin studio. Studio foto. Wow, luar biasa. Oke. Studio foto berarti kamu motret produk juga motret manusia, model ya? Lebih ke manusia sih, Pak. Ke manusia, misalnya wisuda, bayi gitu ya, Ya, ya. pernikahan gitu ya. Wow, luar biasa. Nah, selama ini promosinya kamu lewat mana? Dari mulut ke mulut atau bagaimana? Dari sosial media tapi jarang sih, Pak. Jadi kan saya kan di rumah juga ada ini Ada. percetakan. Ah, Nah, di situ naruh ini aja pamflet. oh, berarti selama ini kamu masih belum nge-push promosinya ya, Alfian? Jarang, Pak. Wow, kenapa kamu kok nggak nge-push promosi? Kenapa? Ini akunnya lebih ke buat kesenangan pribadi. Oh, begitu. Nggak ada salahnya kan menurut saya. Toh kamu masih punya cukup waktu sebenarnya sih kan, kecuali kalau memang mungkin sambil kerja di kantor ya. Menurut saya itu sudah luar biasa kalau kamu sudah memulai ini, berarti tinggal nge-push saja itu promosinya. Saya nggak tahu apakah di Undika ini ada mata kuliah bangsa digital marketing atau digital advertising, ada nggak ya? Marketing ada nggak? Kalian belajar marketing nggak di kurikulum kalian? Kemal, Iya, ada Pak. apa mata kuliahnya? Ada marketing tuh di semester sebelumnya, saya lupa semester berapa. Habis itu ada juga mata kuliah digital planner kalau nggak salah namanya. Nah,
Itu mata kuliah pilihan di semester 7 singkat saya. Jadi ada digital entrepreneur ya, Iya, digital iya. planner. Itu Oke. mata kuliah pilihan tuh, Pak. Nah, milih yang boleh milih, berarti nggak wajib ya. Iya, Nah, nggak sebelum wajib. tadi yang marketing tadi itu nama mata kuliahnya apa? Ya, marketing judulnya. Gitu dok, marketing Iya. atau marketing principles atau dasar-dasar pemasaran? eh Yang ngejar siapa Mal? Coba nanti saya tanyakan. Mal, pemasaran tadi, marketing tadi, yang ngejar siapa? Tuh, kok diam Kamal? saya Yang lupa, lain, Pak. Kalau nggak salah yang lain Pasiswa mungkin, waktu itu namanya. mahasiswa, Kalau nggak salah Pasiswa singkat saya. mahasiswa ya. Oh, Iya, ya, singkat nanti saya sih. ya, oke, pokoknya mahasiswa ya marketing. Oke, berarti kalian sudah ada dasar sih sebenarnya. Ya itu makanya mungkin untuk Alfian ya dan mungkin teman-teman yang lain bisa nge-push itu, tinggal tinggal langsung praktek karena ilmu paling enak juga ya dipraktekkan sambil sambil apa namanya cari pengalaman lagi. Oh ya tadi ada yang ngacung kalau nggak salah, Jovanka. Jovanka bisnis apa tadi Jovanka? Kamu kok raise your hand? Pak, Apa nggak dengar? jualan sempol, Pak. Wow, keren itu, ya keren. Kemarin ada mahasiswa ya, kampus sebelah yang nawarkan bakso aci ya, langsung saya beli. Ya, nah, sempol ini sudah berapa lama kamu Jovanka? Dari bulan Maret, Pak, tahun ini. Bulan Maret. Kamu jual di apa itu di Mataram ya, apa? Di Kupang ya, apa? Di Maumere, Pak, Nusa Nah, Tenggara Timur. Itu selama ini kamu promosinya lewat apa Jovanka? Lewat Instagram, terus sama WhatsApp, Pak. Ada nggak atau mungkin banyak yang order lewat itu tadi? Banyak, Pak. Wow, luar biasa. Sip, gitu. Ya, bagus. Berarti kita sekarang sudah di track yang benar. Ya, sudah di track yang benar, cuma ya kita harus lebih apa ya, lebih nge-push, lebih aktif, lebih apa ya, lebih kerja keras lagi untuk masalah ini. Yang lain mungkin ada yang sudah mencoba menjual desain, mungkin jual logo. Oh, Daniel, apa kamu Daniel? Kalau saya sih bukan bisnis gitu, tapi kita institut gitu, institut sekolah Inggris gitu, Pak. Nanti, maksudnya? jadi nanti kita buka tempat platform untuk yang belajar bahasa Inggris gitu, Bang. Jadi nanti secara online gitu, Bang. Oh, kamu bikin seperti itu, Daniel? Iya, saya sama ini teman 5 teman saya gitu, Bang. Siapa yang ngajar Daniel? Kita yang ngajar sendiri, dan kita sebagai ini pekerjaannya Pak kru. Oh gitu. Sudah ada muridnya Daniel? Sudah banyak sekali, hampir 1.000 lebih. Loh, luar biasa. Lah, selama ini promosinya lewat mana? Twitter, Instagram, Facebook, page juga ada, Bang. YouTube ada juga timnya atau siapa yang memaintain itu, yang melakukan yang online atau digital marketing tadi? Kalau marketing saya, Pak, digital marketing. Wow, sip, yes. Pas berarti kamu ikut mata kuliah ini, ya luar biasa. Wah, senang saya. Ya, yang lain mungkin, ya Daniel? Iya, Bang. Ya. Ya, yang lain mungkin bisa ngikutin, ya. Gak ada salahnya toh. Kalian masih statusnya mahasiswa. Ya, masih belum menjadi tuntutan untuk dalam tanda petik ya mencari uang, maka sekarang sambil cari uang, cari pengalaman ya, tapi tetap bukan yang utama ya, kecuali kalau kalian mungkin sudah lulus ya gimana lagi, tapi gak ada salahnya ya, siapa tahu nanti sudah membesar kayak punyanya Daniel, jadi nanti kalau lulus ya tinggal dikemjot lagi karena sudah bisa fokus ya, bisa full tenaganya untuk bisnis. Oke, luar biasa. Maka sekarang kita teruskan ya, mungkin yang sudah bisnis itu mungkin bisa lebih serius ya, promosi lewat online.
Ya, saya gini fokus yang hari ini tentang promosi lewat online ya, tapi sebenarnya copywriting bisa untuk semua ya. Iklan di radio, iklan di cetak, iklan di televisi, dan mungkin iklan untuk yang lain ya. Misalnya di billboard, di brosur ya. Supaya cuma urut aja ya, media yang besar-besar dulu. Oke. Online copywriting ya. Online copywriting adalah promosi ya yang ditulis, yang dipublikasikan lewat online ya. Promotional written communication, jadi komunikasi tertulis yang sifatnya promosi yang dipublikasikan online. Apa yang dimaksud dengan online? Online ini berarti lewat internet ya. Jadi namanya online ini apapun berarti lewat online, lewat jaringan ya. Kalau tidak lewat online berarti bukan online. Kalau tidak lewat online berarti bukan online copywriting ya. Apa yang ditulis tadi itu mungkin bisa menjelaskan, bisa mengendorse ya, mempromosikan, meyakinkan, menarik, atau mempersuasi. Tulisan-tulisan tadi yang ditulis tadi ya bisa tentang perusahaan kita di dalam website, brosur, artikel-artikel promosi, email, di sosial media, dan lain-lain ya. Di mana kita bisa menemukan tadi itu online copywriting ya, ada di website ya. Makanya kenapa di pertemuan pertama saya minta kalian untuk membuat ya, bagi yang belum ya, kalau sudah nggak apa-apa, itu dipakai. Anggap saja itu adalah toko online kita. Itu kalau misalnya produk ya, kalau misalnya bukan produk jasa, anggap saja itu kantor kita, atau anggap kita apa ya, toko kita ya, outlet kita, atau galeri kita ya, atau apa, studio kita ya, kalau misalnya tadi kayak Alfian ya, itu ya, maka itu yang kita pakai ya. Dan itu kalau bisa difokuskan ya, kebetulan di sini memang nggak fokus tentang digital marketing, kebetulan di kampus sebelah saya mengajarkan digital marketing, jadi saya ajarkan juga mulai SEO ya, bagaimana melakukan SEO, bagaimana melakukan promosi-promosi yang berbayar juga ya. Jadi promosinya bisa free, tidak berbayar, kemudian ada yang berbayar, ada plus minusnya ya. Tapi kita nggak belajar di situ ya. Kemudian blog ya, website, blog sama sih sebenarnya ya, cuma kalau website itu umum ya, semua yang itu namanya website, sedangkan kalau blog itu biasanya menggunakan engine blog ya. Jadi kayak misalnya kalian membuat website tapi menggunakan WordPress, itu biasanya blog. Menggunakan blogspot atau blogger, atau menggunakan Wix ya, itu blog ya. Sedangkan website itu secara keseluruhan ya, biasanya website itu kita bikin sendiri, di hosting sendiri ya. Tapi kalau blog itu di hostingnya pemilik tadi, misalnya di wordpress.com, di wix.com, di blogger.com ya. Kemudian bisa melakukan email promosi, yaitu ya ngirim kayak surat-surat yang isinya promosi, tetapi lewat email ya, kalau zaman dulu lewat surat. Kemudian iklan advertising ya, kalau kalian melihat website gitu, kemudian di dalam website di sela-sela itu ada kayak kotak-kotak yang isinya promosi, yaitu namanya online advertising, online advertising online. Berikutnya adalah tulisan-tulisan yang bersifat promosi ya. Kalian membuat tulisan-tulisan promosi, kemudian kalian kirim ya lewat apa, messaging gitu ya, kayak WA, kayak Line, atau mungkin kalian tempel atau kalian posting di sosial media ya. Itu namanya online promotion article ya, atau mungkin di posting di website, di blog tadi. Kemudian press release ya, press release itu ya yang sebenarnya hampir sama dengan email promotion, cuma press release itu sebenarnya khusus untuk pers ya. Kita bikin email promotion tapi dikirim bukan untuk semua orang, tapi hanya untuk pers ya. Kemudian sosial media ya, ini yang paling banyak ya yang kita lakukan ya. Cuma ada kelemahannya sebenarnya kalau kita berpromosi lewat sosial media. Kira-kira apa promosinya kalau kita menggunakan sosial media? Apa kira-kira kelemahan kalau kita berpromosi lewat sosial media? Kok banyak yang justru yang saya lihat itu mereka hanya melakukan promosi lewat sosial media, tapi tidak melakukan yang lain malah. Karena menurut saya ini ada kelemahan. Mungkin ada yang pernah mencoba promosi lewat sosial media.
Kira-kira apa kelemahannya? Arozi atau Aurora Safira mungkin mau membantu menjawab pertanyaan saya. Oh, Safira ada 2 ya. Yang Aurora Safira. Halo, Aurora. Aurora ini rajin nih. Tadi saya lihat sudah join sebelum pukul 1 ini. Aurora, dengar suara saya? Oh, tes. Ya, dengar nggak suara saya? Tes. Oh, ya, dengar ya. Saya takut kok nggak dengar. Apa kelemahan kita berpromosi lewat sosial media? Daniel, mungkin bisa membantu Aurora Safira? Oh, kalau setahu saya sih yang satu itu karena tidak selamanya orang memakai sosial media itu. Yes, betul sekali. Ya, jadi persaingannya cukup ketat. Ya, betul ya. Tapi yang mungkin tadi sudah dijawab sama Daniel tadi ya. Tidak semua orang aktif ya di sosial media. Mungkin ya punya sosial media, tapi tidak setiap saat dia menggunakan sosial media. Maka ada istilah di internet sana namanya active user ya. Active user itu ya masih menggunakan ya, dan mungkin masih beberapa kali dalam sehari itu ngakses ya. Nah, ini masalahnya ya mungkin banyak orang yang hampir mungkin tiap orang punya sosial media, tapi belum tentu dia ngakses. Satu. Kemudian yang kedua, ini yang penting ya. Kalau kita promosi lewat sosial media itu hanya dilihat oleh apa namanya ya, tergantung namanya ya, tergantung sosial medianya. Kalau di Facebook mungkin namanya friend ya. Jadi kalau kita posting di status kita, itu yang baca ya teman kita ya, teman kita. Yang bukan teman kita ya nggak bisa melihat ya. Pak Yusuf bisa saya set ke publik ya, tapi tetap basisnya itu ya di teman ya. Artinya yang lain ya nggak bisa sebenarnya, nggak dipromosikan sama Facebook, nggak dipostingkan di news lainnya ya, news feednya orang-orang lain. Atau kalau di Instagram namanya follower ya, kita promosi ya hanya dibaca oleh yang follower kita ya. Bisa nggak dilihat? Bisa ya, di search itu kalau punya kita memang menonjol nanti juga akan muncul dipromosikan. Terus kemudian kalau YouTube ya hanya dilihat sama yang subscriber ya. Yang lain bisa nggak? Ya bisa aja. Nah, tapi yang paling jelas seperti itu. Nah, ini problemnya kalau temannya, friend kita nggak banyak, follower kita nggak banyak, subscribernya kita nggak banyak, ya promosi kita kurang kuat. Yaitu kelemahannya. Kemudian kelemahan berikutnya yang sudah disampaikan sama tadi siapa? Apa namanya? Tingkat persaingannya Aurora ya, tingkat persaingannya cukup ketat, betul ya, karena itu yang paling mudah sebenarnya, dan istilahnya paling murah juga, tinggal sign up, udah kita punya sosial media dan kita bisa pakai. Maka untuk kalian yang sekarang mahasiswa di KAP, menurut saya kalian harus lebih canggih lagi dibanding mereka ya. Kalau mereka yang memang bukan mahasiswa di KAP, yang mungkin tidak desain, terus kemudian tidak belajar copywriter, gak apa-apa ya, hanya itu. Tapi kalian harusnya itu ya lebih luas lagi, termasuk kita itu memiliki website ya, memiliki website, dan website itu jadikan toko kalian, jadikan gudang kalian, jadikan studio kalian, jadikan outlet kalian ya. Itu yang tempatnya di situ, dari situ baru kemudian dipromosikan lewat sosial media. Ya, kamu mungkin nggak bisa membuat website, nggak bisa memaintain website, kalian bisa ya. Oke, bagaimana sekarang menulis untuk web ya? Ini sebenarnya sama ya, sebenarnya apapun seperti yang di awal-awal kuliah saya bilang, ayo menulis ya. Konsep menulis sebenarnya hampir pada dasarnya ya semua ya sama ya, artinya ya konsep menulis ya menyampaikan gagasan kita, ide kita, pesan kita lewat tulisan ya. Itu berarti kita melakukan komunikasi. Ketika kita menulis ya lewat, berarti kita melakukan komunikasi. Cuma komunikasi yang kita lakukan adalah lewat
simbol ya, lewat simbol ya, ini tulisan. Tapi itu komunikasi. Ketika kalian menulis, kalian komunikator. Yang membaca adalah komunikan. Mediumnya adalah internet ya. Terus kemudian pesannya ya itu ada di dalam simbol ya. Simbolnya adalah tulisan ya. Cuma tentu ya, seperti yang sudah saya sampaikan di media-media sebelumnya ketika kita menulis di radio, di televisi, di media cetak, karena mereka memiliki karakteristik media yang berbeda, ya tentu ada perbedaan, ya tentu ada perbedaan. Maka kita belajar hari ini, ya. Prinsip untuk menulis ini, menulis yang kebanyakan ya artinya sembarang ya, nggak khusus hanya untuk online ya. Mulailah dengan perencanaan ya, apapun ya. Ketika kalian mau menulis, mulai dengan perencanaan. Ya, perencanaannya apa? Kayaknya kalau nggak salah sudah saya singgung ya di awal-awal. Perencanaan pertama yang jelas itu seperti melakukan komunikasi. Tujuannya apa ketika kalian menulis itu? Ya, melakukan komunikasi lewat tulisan. Itu apa tujuannya? Ya, efek apa yang diinginkan kalian sebagai komunikator agar komunikan mengikuti apa yang diinginkan oleh kalian. Ini harus dirancang ya. Misalnya contoh, saya menulis iklan untuk membeli produk saya sempol misalnya ya. Berarti harapannya apa? Komunikan paham pesan saya dan kemudian mereka melakukan apa yang saya inginkan, yaitu mereka pesan ke saya. Jadi ini harus direncanakan ya. Jadi mulai dari bahan-bahannya itu sudah disiapkan. Bahan-bahannya apa Pak? Maksud saya bahan tulisan ya, bukan tepung apa-apanya. Misalnya perlu foto, ya kalian sudah menyiapkan. Perlu mungkin fotonya yang bagus ya. Kalau bisa mungkin tidak dipotret pakai HP. Tapi kalau misalnya pakai HP pun cari HP yang bagus hasilnya ya. Jangan sekedar dipotret ada foto. Karena kalau fotonya kualitasnya jelek itu akan mempengaruhi tulisan meskipun tulisan kalian bagus. Kemudian berikutnya adalah keep it simple ya. Tulisannya itu kalimatnya pendek-pendek dan frasenya itu jelas ya. Ini saya lihat ini masih banyak ini. Banyak orang yang ya biasa menulis, suka menulis tapi masih belum bisa menulis yang pas. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya, sambil jalan ya. Sambil jalan. Toh nanti kadang-kadang ada editor yang memperbaiki. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada editor ya belajar sendirilah. Tapi yang penting ya memang kan kalau awalnya kan saya bilang pokoknya menulis. Tapi ketika kalian menulis, cobalah untuk tulis kalimatnya pendek-pendek ya. Terus kemudian buatlah alinea ya. Saya pernah membaca tulisan satu halaman, ya satu alinea. Ini jelek ini ya. Jadi satu alinea itu satu ide atau satu gagasan yang mau sampai disampaikan ya. Jadi kalau ini hanya berbeda, ganti alinea. Satu alinea ya nggak usah panjang-panjang lah, ya, sekitar 3-4 kalimat, dan kalimatnya juga nggak panjang-panjang ya. Cukup sudah ada subjek predikat itu kalian bisa berhenti ya. Bahkan saya lihat ada beberapa orang menulisnya sangat-sangat pendek, kadang ada subjek aja, kadang predikat aja, kadang objek aja ya. Itu orang yang saya amati menulis seperti itu, yang saya jadi idola saya ya, sebagai yang saya pelajarin ya. Itu adalah Arswendo Atmowiloto ya, Arswendo Atmowiloto itu tulisannya pendek-pendek itu. Terus kemudian yang sampai sekarang masih hidup dan masih menulis itu adalah Dahlan Iskan. Itu saya perhatikan tulisannya juga singkat-singkat itu ya, bahkan cuma hanya satu kata, berarti kan cuma hanya entah subjek aja, entah predikata, entah objek aja ya. Kemudian aktif ya, kalimatnya kalimat aktif bukan kalimat pasif. Apa itu kalimat aktif? Apa itu kalimat pasif? Andy, apa yang dimaksud dengan kalimat aktif dan kalimat pasif, Andy? Dibantu sama Edwin. Edwin, selamat datang. Mana temanmu, Theo? Oh, Theo nggak ikut kuliah ini ya? Edwin? Theo itu Pak, kayaknya dia lupa Pak kalau ada kelas Pak. Tuh, ikut kuliah ini juga dah? Kayaknya sih gitu Pak. Waktu itu soalnya yang terakhir itu saya lihat yang di sisi C-nya Theo, di sisi C itu di kelasnya copywriting itu ada Theophilus Pak. Oh gitu. Oh, nggak ada nih. Biasanya dia agak rajin itu. Belum waktunya sudah join itu. Iya Pak. Ini saya sambil itu Pak, sambil kerja Pak.
Ya, Edwin, kamu mungkin bisa jawab apa kalimat aktif dan kalimat pasif ya sebelum kembali kerja lagi. Oh ya, kalau apa kalimat aktif tuh, ini setahu saya Pak ya. Ya, Ya kayak Budi bermain bola, Budi menendang bola gitu kan, itu aktif. Kalau pasifnya tuh bola ditendang Budi. yes, betul. Artinya apa ini? Aktif Ah, itu, aktif itu kayak kata kerja gitu ya sih Pak? Kayak iya. bener Jadi ya, Pak ya? kalau aktif itu subjeknya yang ditekankan ya, sedangkan kalau kalimat pasif objeknya yang ditekankan. Jadi misalnya saya menulis atau saya menendang bola gitu ya. Berarti yang menekankan itu yang ditekan di sini adalah saya subjeknya. Ya, bola objek. Tapi kalau bola ditendang oleh saya, ya ini artinya juga sama. Saya menendang bola, bola ditendang oleh saya, sama artinya ya. Tapi di sini penekanannya kalau yang pasif yaitu bolanya itu adalah objeknya yang ditekankan ya. Nah, paling enak yang bagus adalah menggunakan kalimat aktif, jadi penekanannya pada subjek. Saya menendang bola, jangan dibalik, bola ditendang oleh saya, meskipun artinya sama ya, artinya sama. Ya, Arosi, kenapa kok mic-nya hidup? Mau bertanya atau mau berpendapat? Loh, kok malah live? Ya, loh kok muncul lagi Arosi? Halo? Loh, kok elaf lagi? Oh, sinyalnya kurang bagus ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah menulis untuk mudah dibaca ya, bukan sekedar nulis untuk apa ya, dilihat ya kayak kaligrafi itu. Tapi tulisannya memang tujuannya untuk dibaca supaya enak ya. Kemudian adalah konsisten. Konsisten itu ya rajinlah untuk menulis ya. Sering-seringlah menulis ya. Dan jangan biasa untuk menulis pendek ya. Jadi kalau kalian misalnya mau jadi seorang copywriter ya harus sering menulis ya. Jadi kalau misalnya di sosial media itu, misalnya di Facebook, kalian coba belajar untuk bikin status-status yang panjang, bukan hanya beberapa kata ya, yang panjang. Nah, kalau kalian sudah biasa melakukan itu, ya berarti kalian sudah mulai belajar menjadi copywriter. Kemudian berikutnya adalah be kreatif ya, kreatif lah ya. Kreatif itu artinya ya kalau mungkin bahasa sederhananya berbeda dengan yang lain ya, tidak seperti kebanyakan ya, kreatif ya. Ketika orang membahas hal ini dengan sudut pandang ini, mungkin kalian bisa menggunakan sudut pandang yang lain ya. Di kreatif ini bisa menarik orang ya. Mungkin ketika membuat tulisan sama-sama temanya sama, tapi kalian menulisnya dengan cara berbeda atau sudut pandang berbeda, ini akan lebih punya kesempatan untuk dibaca ya. Kemudian ini yang penting ya, ini yang penting juga ya. Meskipun saya selalu ngomong menulislah ya, ya. Tapi cobalah sambil melakukan seperti itu, kalian paksa untuk belajar atau konsisten ya, untuk menulis ya, istiqomah menulis. Biasakan untuk mempelajari mana ejaan yang benar, tata bahasa yang benar ya. Contoh misalnya penggunaan titik, koma, titik, penggunaan koma, penggunaan tanda petik 1, tanda petik 2, menggunakan titik-titik misalnya. Ini harus tepat ini ya. Itu yang tata bahasa. Kemudian kalau spelling ejaan ya. Misalnya apakah pakai double L atau double S ya, jangan sampai kemudian salah. Misalnya provinsi atau provinsi, apotik atau apotek ya, misalnya bis atau bus, ini masalah spelling ya. Ya, meskipun orang-orang kadang-kadang paham, tapi kita sebagai penulis harus benar ya kalau bisa. Tapi sebenarnya sekarang itu mudah kok ya. Kalau kalian menulis di Microsoft Word, kalian bisa mengaktifkan itu, cek spelling itu. Cuma kalian harus menginstal lagi yang bahasa Indonesia, karena kalau belum diinstal itu defaultnya adalah spelling dalam bahasa Inggris ya. Kalau salah nanti di bawahnya ada kayak garis merah ya, garis apa ya, segitiga apa, garis yang modelnya kayak kayak bukit-bukit gitu ya. Itu yang nanti memperlihatkan bahwa yang merah itu spelling kita salah ya. Kemudian adalah
ketika kita bikin tulisan, tolong dicek lagi, ya. Kalau bisa diendapkan, ya. Saya dulu sih, ya. Saya nulisnya biasanya malam, ya. Saya nulis malam. Saya tentu sudah sebelum saya sebelum saya kirim, saya cek memang. Setelah selesai saya cek lagi. Tapi tidak langsung saya kirim, ya. Tidak saya, misalnya saya nulis untuk website saya atau blog saya nulisnya malam. Tapi tidak langsung saya submit atau saya publikasi Assalamualaikum itu. Biasanya saya tunggu besok pagi, setelah saya tidur saya baca lagi. Nah, supaya apa? Saya bisa ngecek lagi, ya, karena kalau tidak melakukan demikian, kadang-kadang ada kesalahan yang lewat, ya, gitu. Cuma kalau sekarang sih karena mungkin saya terburu-buru, waktunya nggak ada terlalu banyak, saya biasanya langsung. Cuma saya proofread dengan media yang berbeda, ya. Jadi saya nulis pakai notepad gitu, ya. Kemudian nanti saya ngeceknya itu di Google Keep, ya. Jadi di media yang lain, tidak saya ulang di situ. Gampang aja. Misalnya kalian nulisnya di Microsoft Word, ya, kalian ngeceknya jangan di Microsoft Word, ya, di save, kemudian dibuka nanti kalau kalian dengan aplikasi misalnya Notepad gitu atau Write atau apa gitu, sehingga rasa mungkin kelihatan beda lah dari situ, ya. Saya memang begitu supaya jangan sia-sia atau jangan rugi, khususnya yang penting-penting, ya. Jadi contoh, saya rutin untuk melakukan promosi terhadap sosial media saya, khususnya YouTube, itu setiap hari Senin dan hari Jumat, ya. Nah, salah satu yang saya promosikan adalah link YouTube saya. Artinya saya kepingin mereka melihat YouTube saya, maka saya promosi, ya. Nah, maka yang saya cek ini adalah jangan sampai, ya, saya sudah promosi, ternyata ketika orang memang tertarik untuk ingin melihat video saya, ternyata ketik-klik bukan video yang benar, gitu, ya. Maka biasanya saya cek dulu, ya. Jadi setelah selesai terus kemudian saya kirim, ya, satu gitu, itu mungkin ke saya sendiri. Jadi saya punya beberapa akun, misalnya saya punya WhatsApp, yang satu WhatsApp bisnis, yang satu WhatsApp personal, ya saya kirim ke bisnis, ya. Nah, kemudian saya login sebagai bisnis, saya cek di situ, ya. Misalnya linknya saya cek di situ. Kalau kemudian misalnya benar, ya berarti saya siap untuk dikirim. Kalau salah, ya itu tadi. Bayangkan kalau tidak saya cek, ya. Tidak saya cek, sudah saya sebar kemana-mana, terus ternyata baru tahu bahwa linknya itu salah. Kalau linknya salah kan sia-sia kita mengulang lagi, atau orang-orang jengkel kalau kemudian dikirimin ulang, di spam lah dalam tanda petik, dikirimin ulang. Nah, kok Pak Yusuf kan tadi ngirim sudah, kok sekarang ngirim lagi? Terus kemudian kita ngomong, oh tadi ya, cuma bedanya tadi itu linknya salah, kan nggak enak. Makanya lebih baik kita cek lagi, ya. Berikutnya adalah, oh ya, ada yang mungkin ditanyakan sampai di sini? Sheila mau menanyakan? Diki, Novendra mau bertanya? Indria? Oke. Berikutnya adalah membuat naskah di web itu tadi itu pendek dan sederhana, ya. Kemudian berikutnya adalah be genuine and honest, ya. Artinya ini sebenarnya sih ini kewajiban ini, ya. Artinya nggak hanya sekedar tulisan dimanapun. Ya, ini adalah kalau bisa itu adalah orisinil, ya, tidak mencontek, ya. Tidak mencontek artinya ya genuine, asli, ya, bukan copy paste, jiplak atau apa. Dan kemudian jujur, ya. Jujur artinya ya itu memang kalau memang kita tulis tulisan kita sendiri, ya. Pak Yusuf, kita nggak menguasai bidang itu yang ditulis, ya. Kadang-kadang kalau misalnya kalian sebagai copywriter di mana kalian mendapat project yang memang bukan bidang saya, bukan bidang kalian, ya memang. Tapi kan di sini kan kita masih belajar, masih berkaitan dengan bisnis kalian, ya. Bisnis kalian kan berarti kan kalian kuasai, ya. Itu berarti harusnya itu sesuai dengan kalian, ya. Nah, bagaimana kalau memang bukan keahlian kita, bukan di bidang kita, tapi kita harus menulis itu, ya. Kayak saya, ya. Saya menawarkan jasa digital marketing, terus ada klien, ya, misalnya klien rumah sakit, saya tidak menguasai tentang rumah sakit, ya, saya bukan dokter, bukan apa istilahnya sekarang tenaga
kesehatan nakes ya. Apa itu singkatan nakes itu? Tenaga kesehatan ya. Nah, saya nggak tahu seperti itu. Ya, saya belajar membaca gambar tulisan tentang misalnya berkaitan dengan kesehatan, tapi tetap ya jangan di copy paste ya. Jadi kita baca misalnya sebagai bahannya, sebagai referensi, tapi jangan diselect kemudian copy paste, bukan, ditulis ulang dengan kata-kata kita. Nah, tapi berarti ini tetap honest ya, tetap genuine, tetap nggak jiplak ya. Ya sekarang memang ya kita nggak menguasai itu, kita belajar punyanya orang, dipahami, tapi kemudian kita tulis ulang ya, itu masih tetap oke ya. Yang nggak boleh adalah kalian copy paste ya. Berikutnya adalah fokus ya, fokus pada judul, pada lead dan caption. Kayaknya sudah saya jelaskan tentang lead ya. Apa itu lead? Kartika Savana Puspita. Apa itu lead? Kayaknya kalau Kak Sam sudah saya jelaskan sebelum UTS. Theo OTW Pak, ini Pak, baru inget ya Pak. OTW dari mana? OTW join kelas Pak. Lah tadi ngapain dia? Ketiduran dah. Theo. Untung nggak kamu bully Edwin. Tuh Ya. kan, benar kan Pak? Halo semua. Saya lupa Pak kalau kelas Pak. Bukan. Itu kadang-kadang bully Edwin. Wong kenyataannya kamu gini gitu. Pak saya belum absen Pak. Itu Tuh Ya, kan Pak, mulai itu Pak. Edwin Rek. yang Aduh. belum absen, yang terlambat silakan Bapri nanti setelah kuliah selesai ya. Oke Pak. Ya. Apa yang dimaksud dengan lead? Safira Wahyu Alivia. Memimpin Pak, memimpin. Oh salah. Loh, lead di dalam PowerPoint itu kelihatan focus on headline, leads and captions. Oh tak kira Ya, kalau dalam bahasa Inggris lead artinya bisa memimpin ya, orangnya namanya leader betul, tapi maksudnya di sini yang maksudnya di sini di artikel ada namanya lead. Apa kemarin kan kalau salah sudah saya jelaskan, bahkan kalau saya bikin tugas ya untuk bikin lead ya kalau nggak salah. Ada yang masih ingat lead itu apa? Muhammad Renaldi. Kata-kata itu bukan Pak. Apa yang dimaksud dengan Pak, itu Pak, kata-kata paragraf pertama Pak, Nah itu Pak kata-kata Pak. sebagai gagasan. Iya. Kata-kata utama. Betul sekali. Iya. Kok sambil tertawa Mal? Bener tuh kamu Nggak. Mal. Selek Pak. Lah kamu tahu dari mana? Buka catatan atau buka? Iya, saya buka catatan Pak. Saya juga lupa Karena tadi. saya nggak tahu ini. Jangan-jangan satu tab itu Google. Oh enggak Pak, saya buka catatan kok Pak. Apa itu lead? Oh ini. Ya bisa sih, Bang. Saya juga nggak tahu kalian kameranya. Kalau kamera on pun juga saya nggak tahu kalian ngapain ya misalnya. Ya betul sekali. Lead itu adalah alinea pertama setelah judul. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menarik orang untuk meneruskan membaca artikel kita. Ya judul ya betul, tapi kadang-kadang masih kurang yakin. Maka diyakinkan dengan alinea pertama. Kok nggak sekalian Pak? Ya enggak lah, kalau sekalian berarti kan space-nya butuh. Ya biasanya ya itu tadi lead ya, beberapa kata atau beberapa kalimat setelah judul, kemudian diharapkan kemudian orang read more ya, atau baca selengkapnya atau baca selanjutnya atau klik di sini. Intinya untuk meminta mereka membaca. Maka alinea pertama yang kita namakan lead ini harus bagus. Kemudian caption, kalau caption itu adalah keterangan foto ya, keterangan foto. Jadi beri foto, diberi caption. Ini yang kadang-kadang saya lihat ini juga banyak ini. Ya, kadang-kadang ya saya juga prihatin. Misalnya kalian promosi mengirim gambar ya, tapi nggak diberi caption ya, nggak diberi caption. Jadi ngirim gambarnya nggak di caption, nggak ada judulnya. Gitu. Atau ngirim video, ini yang sering kali itu. Ngirim video nggak diberi caption ya. Kalau gambar sih oke lah, nggak diberi caption mungkin masih paham, meskipun kadang-kadang orang begitu kurang paham ya. Tapi video itu kan harus di-download dulu ya. Beda kalau video karena gambar. Kalau gambar ini defaultnya karena kecil sih langsung dibuka kalau misal di WA. Sedangkan kalau
di video itu defaultnya harus di-download dulu ya, kecuali kalau memang kalian settingnya apapun videonya di-download. Karena video biasanya besar, defaultnya kalau gambar ya langsung default di-download, sedangkan video tidak. Nah, maka di sini caption butuh. Ya, ini yang kadang-kadang saya prihatin ya maksudnya, atau mungkin menyayangkan mereka melakukan promosi, mengirim video tapi nggak diberi caption. Akhirnya apa ya, malas ya orang mendownload, karena ketika mendownload kan ada prosesnya, apalagi kalau menggunakan seluler di mana ada kuota, orang pasti males lagi gitu. Maka caption ini penting untuk supaya mereka mendownload dan kemudian melihat kita. Saya lu kalau mengirim foto ya seperti caption ya, memberi video apalagi. Berikutnya adalah have a clear call to action. Ini yang penting, ini yang membedakan naskah iklan dengan naskah iklan di media yang lain ya. Kalau di internet harus jelas ya, harus jelas call to actionnya apa, dan itu disampaikan di akhirnya, di akhir artikel harus ada call to action. Misalnya klik di sini, nah itu call to action. Baca selanjutnya di sini, nah, misalnya read more, misalnya kalau bahasa Inggris, itu call to action ya. Karena kalau di internet itu yang intinya di situ, digiringnya bisa ke situ ya. Karena memang itu yang kita lakukan. Isilah formulir ini untuk mendapatkan diskon ya. Downloadnya aplikasi ini ya, itu. Ini namanya call action. Terus kemudian harus memberi nilai, memberi manfaat, memberi nilai tambah itu. Ini yang berat. Ini yang memberat. Tapi apa ya? Ini yang justru menurut saya pahalanya di situ. Iyalah, ya kita niatnya memang promosi, tapi kalau memang ada nilai tambah, ada manfaat yang kita berikan ke mereka, ya nggak apa-apa gitu. Seperti saya mengirim sesuatu itu ada manfaat untuk mereka ya, bukan sekedar belilah bakso ini, belilah sempol ini, belilah gitu toh. Tapi mungkin saya akan bikin artikel ya, misalnya bagaimana memilih ayam yang sehat misalnya, maksudnya daging ayam yang bagus, yang benar gitu, yang sehat gitu. Nulis mungkin 2-3 alinea gitu, terus kemudian dipisah, Anda butuh sampel, hubungi saya atau belilah di sini. Jadi orang kalau diberi kiriman yang berguna, mereka mungkin tetap mau baca, bahkan kemudian mungkin mereka nyimpan ya. Tapi kalau belilah sampel kami harganya gini, biasanya langsung nggak dibaca, bahkan kemudian di-delete. Maka kalau kita membuat sebuah kiriman-kiriman dan kiriman itu memberikan nilai, memberikan manfaat, itu bagus. Jadi itu yang saya lakukan ya. Di dunia digital, saya sudah memahami itu sejak lama, khususnya dulu waktu masih ada namanya mailing list ya. Mailing list itu grup ya, tapi anggotanya email ya, hampir sama kayak WA grup ya. Cuma kalau WA grup anggotanya nomor HP, itu email ya. Sampai sama ketika kita ngirim satu posting, satu artikel ke grup itu, otomatis sama sistem dikirim ke semua anggotanya. Nah, biasanya saya membuat tulisan-tulisan yang sebenarnya menarik ya, bermanfaat, tapi saya berikan iklannya di situ. Ya, meskipun kalau kalian ngirim iklan pun juga gak masalah sih, cuma akan terasa mereka masih memaklumi kalau kemudian misalnya kita sering dalam tanda petik promosi di grup itu, tapi masih ada nilai manfaat ya. Contoh waktu yang lalu sampai saya bukan saya menegur karena bukan admin ya, sampai live di dalam sebuah grup WA karena ada salah satu anggota itu hampir tiap hari, bahkan satu hari mungkin bisa ngirim beberapa kali materi promosi yang sama, jualan pentol atau jualan pokoknya makanan ya, saya lupa. Gregetan karena saya lihat di galeri saya isinya itu dok. Setiap hari selalu ada ya. Apalagi saya ketemu dengan dia di beberapa grup ya. Akhirnya saya live aja ya. Sedangkan ada satu grup yang saya pertahankan karena grup ini adminnya agak tegas, jadi nggak dibiarin aja, jadi dia juga nggak terlalu rajin ya. Jadi sehingga saya lihat di galeri saya itu nggak selalu itu ya. Tapi ya memang ada beberapa grup yang saya perhatikan ada orang yang ngirimnya pancet aja. Ini yang menurut saya kurang kreatif menurut saya. Yang tadi yang
konsepnya kreatif. Cobalah membuat artikel yang bermanfaat, terus kemudian baru diberikan promonya gitu loh. Ya, kalian mungkin bikin beberapa artikel misalnya 10 atau paling bagus mungkin 30 ya. Karena kan 1 bulan 30. Jadi tanggal 1 ngirim artikel nomor 1, tanggal 2 ngirim nomor artikel. Baru 1 bulan lagi kita kirim yang itu. Jadi nggak bosen ya. Bayangkan isinya nggak ada artikel yang bermanfaat, postingan yang bermanfaat, yang nggak memberikan nilai. Isinya langsung ke produk dan setiap hari dikirim hal yang sama, bahkan sehari bisa beberapa kali. Ya, ini yang saya perhatikan ini orang-orang kayak gitu. Lama-lama mungkin ada yang memblok dia mungkin. Ya, ini yang mungkin malah merugikan kita. Nah, ini masih belum online, ini masih prinsip menulis di internet ini. Udah pukul 2. Oke, berikutnya adalah apa yang bisa kita lakukan terhadap website kita berkaitan dengan copywriting, ya. Apa yang bisa kita ubah otak-atik di web yang terkait dengan copywriting. Yang pertama adalah apa sih sebenarnya tujuan dari platform yang kita kita sampaikan, ya. Jadi misalnya contoh, saya punya web ya tadi itu, saya jualan apa, misalnya jualan, saya mau beri contoh aja, misalnya punyanya Jovanka tadi ya, nggak apa-apa ya Jovanka ya, saya berikan contoh ya, saya jadikan contoh, misalnya sempol misalnya. Sempol ini kalau nggak salah bahannya tapioka ya, tapi ada daging ayamnya. Nah, ini berarti yang ketika saya misalnya bikin artikel jualan itu berarti mungkin anggap saja tujuannya adalah ya memang tujuannya supaya mereka membeli ya, tapi kalau misalnya website saya ini lebih ke arah misalnya masalah snack ya, atau mungkin masalah yang terkait bukan yang mungkin yang punya saya, itu misalnya ayam atau tapioka atau apa cemilan-cemilan seperti itu. Nah, tidak melulu itu, mungkin di artikel saya itu banyak artikel yang terkait itu lah, maka tujuannya apa? Tujuannya misalnya saya memberikan informasi seputar cemilan yang bahannya mungkin tapioka dan ayam ya mungkin sempol ya tadi itu kayak contoh sempol ya. Nah itu pokoknya berkaitan itu ya, contoh misalnya bagaimana memilih daging ayam yang segar gitu, yang bagus. Bapak Yusuf gimana caranya? Lihat di internet kan sebenarnya banyak, tapi sekali lagi jangan copy paste ya. Kalau copy paste langsung ketahuan ya. Kalian tulis ulang ya. Terus kemudian bagaimana proses pembuatan tepung tapioka misalnya. Kita tahu tepung tapioka, tapi apa bahannya? Tapioka kan bahannya dari singkong kan. Lah ini bagaimana caranya? Itu buat aja, mungkin nggak perlu panjang-panjang ya. Kalau saya sekitar 1 halaman A4 ya, 1 halaman A4 spasi 2 ya. Dimana space-nya itu yang margin kiri itu 4 cm, margin atas itu 3 cm, margin kiri 3 cm, yang bawah 4 cm. Jadi kalau jadi karakter itu mungkin sekitar 500 karakter ya, antara 300 sampai 500 karakter. Nggak terlalu banyak sebenarnya. Kalau alinea yang saya bilang tadi yang nggak panjang-panjang itu mungkin sekitar 5 alinean. Jadi nggak panjang sih. Kalau idenya cukup panjang, potong-potong aja, ya potong-potong aja, gitu. Jadi misalnya bagaimana cara memilih king yang bagus misalnya, itu ternyata panjang gitu, potong aja misalnya, dimulai dari misalnya beli di mana misalnya ya, beli di mana daging, di pasar, di di toko kayak gitu, itu nggak apa-apa, itu cerita nanti apa gitu kelihatan. Kalau memang terlalu panjang ya nggak apa-apa, semakin banyak postingan kita semakin bagus gitu. Dan orang paham kok, kalau dia suka dengan ini, dia akan mencari postingan yang lain yang dia sukain gitu. Jadi kalau panjang tuh kadang-kadang enggak. Ya ini saya perhatikan ya yang sekarang itu. Berikutnya adalah siapa sih yang datang di website kita? Siapa yang menjadi audiens kita? Maka di toko online kita ini kalau bisa memiliki tema. Ya. Contoh tadi saya memberikan Jovanka, contohnya Jovanka. Mungkin saya akan memberikan contoh untuk Alfian ya, Alfian yang mungkin studio. Ya, saya bikin website ya tentang yang untuk studio foto ya. Itu mungkin saya akan memberikan materi di dalam
studio saya, website studio saya itu misalnya berkaitan dengan foto, misalnya bagaimana cara memotret bayi. Nanti contoh Pak, ya mungkin pakai tema yang lain lah, misalnya bagaimana memilih HP yang bagus untuk motret misalnya, atau bagaimana cara menggunakan HP untuk motret misalnya. Itu artikel-artikel itu yang tentu yang penting-penting dimasukkan di situ. Nah, kalau kemudian kita sudah bikin banyak, nanti kan banyak yang datang. Nah, kemudian kita analisa lewat statistik ya. Kalau di dalam blog itu ada di adminnya ada menu namanya statistik. Coba kalian lihat siapa yang datang ya. Misalnya dari umur golongan mana yang paling banyak, misalnya umur 15 sampai 20. Berarti yang paling banyak datang di website kita ini mungkin pelajar SMA. Tapi kalau misalnya umur 40 sampai 50, ini berarti mungkin mereka sudah bekerja ya, bahkan mungkin anaknya sudah besar-besar ya. Nah, dengan cara begini kita bisa memperbaiki lagi tulisan kita ya, dengan khusus sesuaikan dengan audiens ya. Terus kemudian juga apakah yang melihat laki atau perempuan, ini tahu sebenarnya dari situ. Kemudian mereka melihatnya menggunakan apa? Datang ke website kita melewat HP atau lewat komputer, lewat tablet juga kita tahu. Dari situ kemudian kita bisa menentukan ya, menentukan ya. Kemudian berikutnya adalah konten apa yang mereka inginkan ya. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya dengan tadi itu tujuan kita. Ini enaknya kalau di sekarang ini karena ada statistik, ada webmin ini kita bisa melakukan analisa ya, Contoh kayak misalnya Alfian tadi itu ya, punya studio foto, kita bikin tulisan yang terkait fotografi misalnya. Ternyata kita lihat tulisan mana yang paling banyak dibaca ya. Ternyata tulisan yang paling banyak dibaca itu yang terkait dengan fotografi HP misalnya. Oh, berarti kalau demikian mungkin akan kita lebih banyak ya porsinya untuk membuat tulisan untuk fotografi di HP, fotografi menggunakan HP misalnya. Jadi itu mungkin kenapa kok itu Pak Yusuf? Karena itu yang lebih banyak diinginkan ya. Ya, contoh misalnya saya punya YouTube channel tentang pendidikan ya. Saya mengisinya dengan berbagai hal yang terkait pendidikan. Tapi yang saya perhatikan, yang paling banyak ditonton itu yang terkait dengan sekolah kedinasan. Ya itu berarti seharusnya saya harus membuat video sekolah kedinasan lebih banyak. Ya, jadi kalau saya membuat sekolah kedinasan, video tentang sekolah kedinasan punya kecenderungan untuk dilihat lebih banyak dibanding kategori yang lain. Ya. Terus kemudian apa aksi yang diinginkan oleh kita terhadap mereka? Ya, kalau misalnya jawabannya jelas, orderlah ke saya ya, gitu ya. Sedangkan Alfian itu mungkin juga pakailah jasa saya gitu, datanglah ke studio saya kalau mungkin ada kebutuhan kayak gitu ya. Nah, yang perlu dipertimbangkan adalah ini ternyata perbedaannya antara media internet dengan media yang lain. Ini ternyata saya sudah merasakan ini ya. Yaitu yang pertama adalah mereka ternyata tidak membaca. Mereka tidak membaca, tapi men-scan ya, istilahnya itu melihatnya secara keseluruhan melihat secara luas secara gambar. Jadi kayak matanya itu kayak dari ujung ke ujung seret gitu, nggak dibaca sampai seperti itu. Kok bisa Pak Yusuf ya? Contoh ya, ada seorang yang minta atau ada seorang yang saya kirimin link video saya. Ya, saya kirimin link video saya. Suatu ketika dia tanya gitu, saya bilang, loh, bukankah itu sudah saya kirim dalam video itu? Loh iya ada di situ tak? Iya, kamu nggak nonton tak sampai habis? Enggak, aku cuma nyekip lah kan. Kalau nyekip ya hanya melompat-lompat itu ya nggak tahu, ya nggak lihat secara keseluruhan. Saya bilang di situ ada semua sebenarnya. Itu yang saya pahamin ya. Saya pahami kalau di YouTube itu melihat video itu mereka nggak pernah mulai awal sampai akhir, mereka melompat-lompat. Ya, kalau yang di video YouTube ya salah satu strateginya adalah jangan bikin video panjang.
ya pendek-pendek aja 5 menit sampai 8 menit sehingga mereka punya kesempatan untuk nonton semua. Tapi kalau panjang di skip-skip. Termasuk juga artikel ya, kalau panjang ya di skip-skip ya. Maka tadi saya bilang strateginya adalah bikin tulisan-tulisan pendek, ya itu tadi 1 halaman A4 ya. Kemudian berikutnya karena tulisan apa mereka ya biasa nyeken ya, artinya dalam tanda petik tadi itu nyeken ya, bukan membaca, maka buatlah tulisan itu sepertinya bisa di scan ya. Jadi kita bisa mengatur misalnya ini subheadline, ini foto, ini caption. Jadi mereka tahu gitu, oh mana yang penting gitu ya. Poin-poinnya itu kita berikan. Misalnya ada tahapan yang step-step yang ada misalnya poin-poin itu kita berikan apa full, terus kemudian diberikan 1, 2, 3 atau apa ya on order yang bulat-bulat seperti itu. Intinya membantu mereka untuk nyeken. Diatur ya, bukan tulisan yang panjang gitu. Misalnya pertama gitu, harus pertama koma Anda melakukan ini, terus titik kedua masih dalam satu kalimat itu nyambung, itu nggak akan mudah di scan ya. Titik 2 di enter ya, berarti baris baru 1 angka 1 ya, titik lakukan ini, enter 2 titik ya, 2 titik, nah gini, itu akan mungkin lebih di scan dibanding kalian melakukan tulisannya itu di dalam satu alinea ya. Kemudian berikutnya adalah credibility, itu penting ya, kredibilitas itu penting, dan ini bisa kita lakukan dengan misalnya membuat apa ya, kualitas foto misalnya atau kualitas gambar ya, ini bagus. Makanya kalau saya misalnya menampilkan gambar di dalam artikel, saya mesti cari gambar minimal HD ya. HD itu berapa? 1280 kali 720 ya, HD gambar itu, jangan di bawah itu ya. Kalau di bawah itu gambarnya pecah ya, gambarnya pecah itu nanti orang males baca ya. Cari gambar yang bagus, kalau perlu malah di atas HD yang mungkin resolusinya di atas 2000, dua-duanya height sama width-nya di atas 2000 pixel ya. Karena ini nanti akan apa namanya membuat tulisan kita lebih bagus ya. Terus kemudian ditulis dengan baik, ejaannya benar, spasinya, grammarnya dan macam-macam ya. Terus kemudian yang menarik jadikan itu adalah hypertext link, jadi link ya. Terus kemudian nah ini yang saya selalu lakukan ya, maka yang tadi saya bilang, cobalah untuk membuat tulisan yang memang sifatnya promo, tetapi ada nilai tambah, jangan sekedar cuma tulisannya itu isinya cuma promo ya, promo. Jadi misalnya kayak Alfian tadi itu, langsung isinya, Anda perlu apa namanya foto untuk wisuda foto wisuda Anda itu, kayak terus bayi Anda perlu difoto, kami ahlinya, itu kayak gitu, itu apa kurang menarik karena benar-benar sifatnya seperti kayak promo teks ya. Jadi yang bagus ya tulisannya itu ada manfaatnya, baru kemudian mungkin di alinea terakhir ya masukkan aja mungkin 1 alinea yang berisi kalimat itu sifatnya promo, tapi setiap tulisannya ada manfaatnya ya. Jadi orang melihat, wah ini bukan seorang marketer yang orang cuma hanya ya tadi saya bilang ada orang yang di dalam grup ngirim gambar itu terus dan pancet aja tetap gitu ya, sampai saya sendiri sampai live di dalam grup itu. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Harusnya memang lu feedback ini, kalau enggak nih ngantuk ini. Ada yang mau ditanyakan? Kemal atau Kartika? Pernah beli online? Beli lewat online? Kartika? Kartika Savana Puspita? Kok diem? Enggak, Pak. Kemal, pernah kamu beli lewat online? Pernah sih di Tokopedia, Pak. Oh, kamu beli apa yang pernah kamu beli di lewat online? Beli apa? Produk apa? Mouse, Pak. Oh, berarti berkaitan dengan komputer ya? Iya. Kenapa kamu beli lewat online? Kan harganya nggak mahal itu, Bang. Sekitar berapa? 100.000 ke bawah ya? Lagi diskon, Pak, tadi itu. Oh gitu.
Iya. Kenapa kamu beli online, nggak beli langsung di toko, kan nggak terlalu mahal itu? Apa nggak terlalu itu biaya kirimnya apa nggak terlalu nggak lebih besar dibanding harga produknya? Harganya 50.000, biaya kirimnya 20.000. Biaya kirimnya saya lupa sih Pak. Tapi dekat kosnya di Surabaya kok. Oh iya, kamu Iya. milih berarti ya? Tokonya milih yang Surabaya gitu? Iya, ya? saya filter Surabaya satu kota gitu Pak. Oh gitu, ya Iya. ya ya. Ya. Selain apa, Mos pernah beli apa lagi kamu lewat online? Oh nggak ada Pak. Oh gitu. Paling Belum misalnya banyak berarti. itu Pak, GoFood Pak. Kenapa GoFood? Bukankah GoFood tetap ada biaya, maksudnya biaya untuk Gojeknya? Oh iya, ada biaya ongkirnya Pak emang. Tapi tetap lebih praktis ya. Ya lebih praktis. Kalau kita beli sendiri ya tetap keluar bensin, keluar parkir. Iya. Apalagi kalau belinya yang rame itu pasti antri. Ya ini kan nggak perlu antri. Waktu untuk antri bisa kita gunakan untuk yang lain. Ya bensinnya, parkirnya anggap saja ya tadi itu satu kesatuan. Ya betul. Makanya tadi itu saya pikir-pikir baca artikel itu kenapa kok orang Indonesia banyak melakukan belanja online, ya hitung-hitung kayaknya biaya kirimnya, ongkos kirimnya itu masih reasonable. Edwin Pak, kalau belanja Pak berjuta-juta Pak langsung habis banyak Pak. Kok bisa tuh ya? Oh Edwin kalau lihat Shopee gitu, wah matanya langsung hijau, langsung beli gitu Pak. Itu lan cewek lah, Edwin kan cowok belanja. Loh, Edwin kan cewek Pak Edwin Pak, cowok yang cewek-cewekan. Enggak lah, biasanya, tapi enggak lah, itu Mana nih Pak muncul ini Edwin ini Pak? stereotip ini, mungkin stereotip, enggak Edwin, maaf. Edwin. Biasanya kan kalau cewek memang suka belanja, tapi enggak selalu lah. Ya, yang tadi yang GoFood itu mungkin trennya di Indonesia, karena saya pikir-pikir memang apa ya, menguntungkan memang ya. Contoh misalnya kita beli makanan nasi goreng misalnya, nasi goreng langganan kita mungkin nunggu aja lama ya, mungkin setengah jam ya, dari rumah kita ke tempat itu mungkin sekitar 2 kilo ya. Sedangkan kalau kita lewat GoFood 2 kilo itu nggak terlalu mahal itu sebenarnya kalau lewat misalnya GoFood ya. Terus kemudian nggak dibayarin itu, nunggu itu nggak dinilai ya, nggak dinilai itu ya, kan kita hanya membayar ongkos kirimnya, padahal mereka itu nunggu ya, sama dengan kita ini ya. Padahal terus kemudian ada normalnya kalau ada misalnya kalau di toko kayak toko yang besar ya, atau mungkin restoran mungkin ada parkir ya, kita normalnya bayar parkir. Tapi kalau GoFood atau apa kayak Gojek ini karena sudah biasa atau apa, kadang-kadang diberi tempat nggak bayar ya. Nah ini kalau misalnya kita beli sendiri dengan biaya yang kita keluarkan kayaknya masih menguntungkan lewat tadi itu, lewat GoFood ya. Makanya saya lihat, wah ini kayaknya masih nggak tahu nanti kalau ke depan misalnya Gojek menaikkan harga untuk GoFood ya, mungkin orang-orang akhirnya mungkin kembali, wah larang kok ingin ya wis tak tuku dhewe ae. Tapi kalau selama seperti sekarang, kalau saya perhatikan dengan keuntungan yang sedemikian, ya mending GoFood aja ya. Apalagi kalau belinya itu mesti antri karena ramai ya. Biasanya kalau enak kan memang ramai kan. Nah ini kan daripada antri 1,5 jam 1 jam gitu ya. Contoh dulu saya pernah makan apa itu Batagor Budi Mulya itu. Itu karena tempatnya sempit, kita nunggunya itu nggak ada, nunggunya di tempat parkir itu ya, sampai ada peribahasa nunggu 1 jam makan 15 menit itu kan. Mending 1 jam itu mending dibuat di rumah mungkin sambil main game atau lihat TV atau apa, cukup itu ya. Oke, lanjut kalau nggak ada pertanyaan. Nah, bagaimana membuat pembaca kita engage ya. Engage itu terikat dan membuat tulisan kita ini disukai bahkan kemudian mereka rela untuk mempromosikan, wah ini yang bagus ini. Ya, alhamdulillah tulisan-tulisan saya itu sering di-share ya. Lupa Yusuf kok tahu ya, karena setiap tulisan yang di sosial media itu
ada kayak notifikasi ke saya itu sampai saya simpen ya. Kalau comment like itu mesti saya hapus itu kalau di email. Tapi kalau yang nge-share itu nggak saya hapus. Berarti tulisan saya ini dianggap bagus, bahkan dianggap dipromo, bahkan kemudian mereka dengan rela mempromosikan. Bahkan mereka sampai minta izin gitu. Pak, mohon izin untuk saya share gitu. Sampai gitu. Ini kan luar biasa. Nah, ini bagaimana membuat tulisan kita tidak hanya engage ya, kita dengan mereka terikat, tetapi bahkan dengan keterikatan itu mereka sampai rela loh, mereka tidak kita bayar, tapi kemudian mereka mempromosikan ya. Saya itu sering itu sampai kadang-kadang bertemu dengan beberapa orang terus dia bilang, Pak Yusuf, tulisan Pak Yusuf mesti saya share ke grup keluarga atau apa. Ini dia sendiri ngomong loh ya ketika ketemu saya. Apalagi yang mungkin nggak ngomong ya karena kebetulan ketemu. Saya selalu share Pak tulisan Pak Yusuf ini ke sini. Berarti tulisan saya itu bermanfaat. Padahal itu isinya ada promonya. Promonya yaitu promo promo video saya. Tapi nggak sekedar delokan videoku, enggak. Tapi saya masukkan ada yang bermanfaat untuk mereka sehingga mereka itu dengan rela jadi gampangnya jadi sales saya, jadi tim marketing saya untuk melakukan itu. Nah, sekarang bagaimana caranya? Yang pertama tadi itu adalah melihat siapa yang menjadi target kita. Ya, siapa yang menjadi target kita yang kemudian kita ingin engage ya dengan mereka dalam bisa waktu yang lama ya. Nah, ini tentu harus kita bangun. Makanya mungkin jangan cuma sekedar yang penting barang saya laku Pak, enggak ya, biar aja, anggap saja laku itu bagian dari bonus ya, tapi kalian tujuannya adalah bermanfaat bagi orang lain, insya Allah pasti kemudian bonusnya adalah produk kalian ya. Contoh misalnya Bapak Yusuf ya, kembali lagi misalnya saya berikan contoh untuk Alfian atau mungkin untuk Jovanka misalnya, kalian bikin website, Jovanka mungkin websitenya itu berkaitan dengan camilan misalnya ya udah itu artikelnya berkaitan dengan camilan ya tadi itu yang kaitan dengan ayam atau apa tadi kemarin kalau nggak salah Jovanka pernah cerita nggak hanya ayam aja ya mungkin apa lagi itu mungkin tambah artikel-artikel terkait itu atau Alfian tadi itu studio foto mungkin cerita tentang berkait dengan fotografi ya silakan di situ Pak Yusuf saya nggak terlalu pahami. Kenyataannya kamu sudah menjual jasa, ya kamu anggap ahli, nggak pede gitu. Terus kemudian ya ambil aja dari internet juga nggak apa-apa. Idenya lu ya, jangan di copy paste. Idenya, oh begini ya, pahami maksudnya, tulis ulang. Jadi kalau sudah tahu kayak gini, nanti yang pengunjung website kalian itu sudah tahu nih, oh kalau saya berkaitan dengan fotografi itu ada website bagus itu punyanya Alfian. Saya sering datang ke sana. Nah, di situ kalian promosi, mereka dengan senang hati menerima. Bahkan kemudian nge-share. Tahu Pak, ya kan di tulisan kita kadang-kadang di bawah itu ada like, comment, share gitu. Ketika share itu nanti ada notifikasinya kita via email. Nah, ini kan berarti memang atau enggak ada kok kalau share nanti kan ada angka 1 2 3 artinya pernah nge-share ya. Berapa banyak yang like, berapa banyak yang momen gitu. Like, comment, share ini adalah engagement yang kita inginkan ya. Semakin banyak yang melakukan itu berarti kita dengan pembaca semakin bagus ya. Jadi kalau kita bikin tulisan tadi misalnya contoh di sosial media status kita, kalau banyak yang ngomen itu berarti itu engagement. Tapi kalau tulisan kita nggak ada ngomen, cuekin, waduh. Terus kemudian apalagi banyak yang nge-like ya. Saya nulis itu sering kali ya, tulisan itu di dalam saya masukkan di grup Facebook itu, yang komen itu, yang like itu hampir sampai 1.000 orang. Setiap tulisan saya pasti yang like itu sampai hampir 1.000 ya. Saya memang belum melihat, karena saya lihat terakhir itu sudah 900 sekian. Tapi mungkin kalau saya lihat sekarang mungkin sudah tembus 1.000. Ya, jadi setelah tulisan saya posting, saya tunggu beberapa hari itu nggak sampai berapa hari, 2-3 hari itu sudah sampai 900 itu. Ya mungkin kalau sekarang saya cek lagi mungkin sudah tembus 1.000. Artinya banyak yang suka ya, yang nge-share aja juga banyak ya. Nah ini kunci atau aturan yang sederhana ya, bagaimana mengikat pembaca kita ya, yaitu engagement tadi itu ya. Engagement itu ya mereka mau memberikan komentar,
mau apa namanya, mau nge-like, mau nge-share ya. Yang pertama adalah beri kesempatan mereka untuk memberikan komentar ya. Contoh kalau misalnya kalian bikin websitenya itu model kayak blog, aktifkan komen, kan bisa dimatikan itu ya. Atau misalnya kalian masukkan di sosial media, komen itu ya diaktifkan ya, diaktifkan ya. Kalau perlu ditambahin fitur-fitur yang terkait komentar, misalnya mereka ya di beberapa blog sih, kalau di sosial media otomatis ya. Jadi kalau kita pernah memberikan komentar di sebuah postingan orang lain, kemudian kalau dia membalas, kita akan diberitahu ya, kita diberi notifikasi. Tapi kalau di blog, defaultnya enggak ya. Jadi kita pernah memberikan komentar di situ, kemudian dibalas sama orang lain atau dibalas sama yang pemilik blog itu, kalau fiturnya itu enggak diaktifkan, ya enggak diberitahu ya lah. Selain tadi mengaktifkan fitur komen, mungkin ditambahkan fitur-fitur seperti itu ya, bisa berlangganan istilahnya, subscribe, encourage kita ya, encourage kita yang memberikan komentar, kalau ada balasan diberitahu ya. Atau kemudian ada, kalau nggak salah fitur lagi, pokoknya kalau orang memberikan komentar terhadap artikel itu saya diberitahu, bukan hanya membalas punya kita, komentar kita, tapi itu. Nah itu aktifkan lagi tuh, berarti harus tambahkan lagi, kalau istilah kalau di blog itu namanya plugin ya. Pokoknya memperkaya lah bagaimana mereka itu. Kalau tidak diberikan komentar, ya itu tadi nggak, kurang ikat ya. Memang ada beberapa yang mungkin bikin jengkel kita ya, saya pernah juga itu. Tapi saya nggak pernah mematikan komen. Yang pernah saya matikan itu adalah mematikan like. Ternyata ada yang tidak nggak nge-like ya postingan kita ya, ada itu. Dan saking banyaknya malah lebih banyak yang dislike daripada like ya, maka daripada nanti malah jelek ya, saya matikan itu pernah kalau itu. Tapi kalau komen saya tidak pernah matikan. Lupa Yusuf kok sampai dislike banyak itu, sampai lebih banyak. Iya, itu mereka salah paham. Jadi saya bikin tulisan itu sebenarnya istilahnya pendapatnya orang ya. Tapi ketika orang membaca itu seakan-akan tulisan saya, sehingga mereka itu tidak setuju gitu loh. Sehingga langsung dislike-nya langsung di saya. Saya harusnya di like karena saya mengabarkan tulisannya dia, maksudnya tanggung jawab pekerjaan orang lain yang salah gitu. Jadi ya harusnya ya minimal nggak dislike lah gitu. Ada yang beberapa yang mengingatkan, ini tolong jangan di dislike, dia ini sudah bagus mengabarkan gitu, maksudnya saya mengabarkan ini. Kalau di dislike ini malah merugikan dia. Saya lihat kok malah lebih banyak, akhirnya saya matikan. Kemudian berikutnya adalah mengubah ya pertanyaan itu menjadi konten ya, mengundang pembaca yang bertanya tadi, terus kemudian menjawabnya di dalam publik ya, di dalam publik maksudnya sebagai kolom misalnya FAQ misalnya ya. Jadi mereka ketika bertanya itu terus kemudian kita dorong supaya mereka rajin malam kemudian bertanya. Kenapa? Kita gunakan untuk misalnya FAQ ya. Jadi kita bikin kayak suatu menu sendiri yang isinya FAQ. FAQ itu frequency asked question, pertanyaan yang sering ditanyakan. Dan kita sudah menyiapkan jawaban. Jadi malah dibikinkan khusus ya. Jadi kalau kadang-kadang di klien yang saya kerjakan, kadang-kadang saya tambahkan memang satu halaman yang isinya FAQ. Ya kenapa kok FAQ itu penting? Ya karena kadang-kadang juga kita capek juga menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan gitu. Padahal sudah pernah kita jawab, daripada capek gitu ya saya bikin FAQ. Jadi kalau ada pertanyaan itu kita jawab aja, lihat di FAQ, terus gitu aja ya. Itu biasanya ada di sosial media kayak misalnya di YouTube atau apa, supaya mereka nggak menjelaskan berulang-ulang, gampang tinggal FAQ lihat di situ ya. Kemudian berikutnya adalah bisa mengukur ya, bisa mengukur atau meningkatkan aktivitas pembaca dengan adanya komen ya. Ketika dia memberikan komen, kita memberikan kesempatan tulisan kita di komen ya, di postingan kita di sosial media atau apapun ya, di website kita, di blog kita, diberi kesempatan untuk memberikan komentar,
ya. Ketika ada yang balas atau saya atau kalian yang sebagai pemilik website atau blog tadi itu menjawab, pasti mereka dinotifikasi. Yang untuk yang sosial media ya. Kemudian mereka nanti akan datang lagi. Ini kan akan apa ya? Membuat mereka akan aktif ya. Apalagi kemudian kayak di YouTube saya itu kadang-kadang ya, itu ketika dia memberikan komentar dibalas yang lain, terus sama dia membalas lagi, terus balas lagi, akibatnya apa? Dia kemudian sering datang ke website kita, karena ketika mereka komentar kemudian dibalas orang lain atau balas kita, dia akan datang lagi untuk memberikan komentar, dibalas lagi dia akan datang lagi gitu ya. Apalagi kalau misalnya menjawab itu bukan kita, reader yang lain, pembaca yang lain. Nah ini mendatangkan keaktifan di dalam website kita atau blog kita. Kemudian berikutnya adalah memberikan engagement yang sifatnya multimedia. Sifatnya multimedia itu engagement-nya itu apa ya, menarik ya. Misalnya like itu gambar hati, kalau kemudian diklik like-nya itu gambar hatinya jadi warna merah muda misalnya. Jadi engagement-nya itu apa ya, buat keren ya, jadi sifatnya multimedia ya. Atau kemudian ya kita bisa menampilkan sifatnya multimedia di dalam artikel kita, misalnya nambah foto, nambah video kayak gitu ya. Terus kemudian berikan attention ya pada headline dan lead ya. Jadi yang penting ketika di dalam online itu adalah bagaimana membuat judul yang menarik, dan yang lebih penting lagi adalah membuat lead yang mendorong mereka untuk terus membaca tulisan itu sampai habis ya. Kalau nggak salah kemarin sudah saya terangkan tentang bagaimana membuat lead atau jenis-jenis lead ya. Jadi apa namanya, itu yang harus diperhatikan ya, karena kadang-kadang mereka hanya tadi itu, bukan membaca, nyeken ya, melihat judulnya aja, mungkin baca beberapa kalimat di dalam lead-nya, setelah itu mereka memutuskan apakah mereka mau membaca seterusnya atau kemudian mencari lagi yang lain. Maka headline sama lead ini penting sekali di dalam dunia online. Kemudian berikutnya adalah perhatian pada CTA ya, atau di bagian akhir ya, conclusionnya, kesimpulannya apa yang kita inginkan ya, apa namanya, di dalam akhir itu apa namanya, tujuannya ya, manfaatnya, kesimpulannya ya. Itu biasanya kalau saya bikin tulisan itu mesti saya tambahkan di dalam akhir tulisan itu, saya mesti biasanya saya tulisin, saya ganti, saya tambahkan dengan kalimat 3 kata ya, bagaimana pendapat Anda ya, gitu. Jadi mesti saya saya pancing ya, kamu setuju nggak dengan pendapat saya, atau kamu punya pendapat lain, atau kamu menyanggah tulisan saya, monggo gitu loh, gitu ya, supaya aktif ya gitu. Saya tidak merasa bahwa tulisan saya benar, meskipun ya tentu ketika saya nulis ya tuh saya merasa ini benar gitu loh. Tapi saya paksa untuk mereka untuk itu. Ketika saya nggak memberikan bagaimana pendapat Anda, kalau mereka memberikan pendapat ya pasti mereka akan memberikan pendapat ya, memberikan komentar. Tapi saya dorong mereka ya, supaya mereka untuk aktif ya. Misalnya ini saya ambil pelajaran ini dari tulisannya pakar marketing Indonesia ya, Pak Hermawan Kertajaya. Itu kalau membuat tulisan di media massa selalu ditambahin dengan bagaimana menurut Anda gitu ya. Selalu itu ya, setelah dia menulis ya tentu menurut dia ya sudah benar tulisannya, tapi mesti di belakang itu satu kalimat, bagaimana menurut Anda ya. Kalau saya sih saya ganti bagaimana pendapat Anda gitu. Jadi bolehlah mengomentari itu ya. Berikutnya adalah tips ya, tulis tips bagaimana menulis judul ya. Tips bagaimana menulis judul yang baik ya. Yang pertama adalah pendek ya. Kalau bisa misalnya di bawah 10 kata. Kalau di YouTube itu judulnya dibatasin 110 karakter kalau nggak salah ya. 110 maksimal ya. 100 ya, kalau jangan terlalu panjang. Tetapi yang lebih penting sebenarnya satu ya, mungkin sebelum keyword short ya, ini yang mungkin bisa kalian catat ya, untuk membuat headline ya, ini berarti kan berkaitan dengan online. Itu kalau bisa ada
keyword. Sekali lagi, kalau membuat judul, tolong masukkan keyword di situ. Apa itu Pak Yusuf keyword? Keyword itu adalah kata yang dicari orang di mesin pencarian, di search engine. Ya, misalnya contoh gini, kayak misalnya Jovanka. Jovanka itu menjual sempol, misalnya sempol ayam. Berarti judulnya itu kalau bisa ada sempol ayamnya. Kalau memang yang terkait itu ya. Jadi apalagi kalau memang dia memang jualan sempol ayam ya, nah itu tolong ditambahkan di situ. Karena apa? Kalau di teorinya SEO, SEO sangat akan memperhatikan, menghargai kalau judulnya itu sama dengan keyword. Ya, jadi yang pertama itu dia akan menghargai sebenarnya adalah di domain. Ya, kalau domainnya itu sama, domain itu yang di atas ya, yang alamat yang di atas misalnya www.detik.com/ sempol minus ayam minus enak minus di Maumere gitu kan, kadang-kadang nggak kayak gitu ya, alamatnya di atas itu itu akan lebih dihargai oleh SEO, lebih search engine ya. Kemudian juga yang kedua adalah judul ya. Kalau judulnya itu ada di dalam keyword itu akan lebih dihargain ya. Baru kemudian di konten ya. Maka resep saya yang pertama itu adalah di dalam judul itu masukkan keyword ya. Jadi kalau misalnya kayak Alfian itu keywordnya adalah jasa fotografi, dan mungkin nggak tahu. Alfian, rumahmu di mana? Di Anyar, Pak. Hah? Anyar? Iya, Anyar mana? Cilegon. Anyar toh? Nggih. Walah, tak pikir Anyar. Anyar di Cilegon sana, apa? Di Banten ya berarti ya, Alfian ya? Iya, Pak, iya. Oh, kamu orang Banten, ya, oke. Berarti dekat dengan kampus anak saya sih. Bukan dekat sih, tapi ya satu provinsi. Anak saya kuliah di Curug ya, di Tangerang Selatan. Oke, mungkin jasa atau apa ya, fotografi, apa ya? Apa studi keyword yang kamu inginkan? Misalnya, aku nggak tahu apa yang cocok untuk kamu. Fotografi anak atau gimana? Jasa foto keluarga atau apa? Lebih ke jasa aja sih, Pak. Nah ya, kalau Jasa misalnya foto gitu. kamu inginkan ketika orang ngetik itu kira-kira punyamu itu kira-kira apa yang misalnya kepingin judulmu keluar di dalam hasil pencarian? Kalau saya biasanya naro tagnya itu ini, Pak. Jasa foto Cilegon gitu, misalnya. Betul loh. Ya, makanya tadi saya tanya, kamu di mana? Karena itu sangat pengaruh ya. Misalnya jual mobil bekas Surabaya. Kadang-kadang orang nambahkan itu ya, karena saya posisinya di Surabaya. Saya nggak mau diberi rekomendasi jual mobil tapi Jakarta apa ya. Makanya tadi itu. Cuma kata depannya itu apa yang paling pas? Jasa foto keluarga Cilegon. Apa Anyer ya. Kayak gitu misalnya ya. Itu ada di dalam judul ya. Apapun coba dimasukkan di situ ya. Wah Pak Yusuf nggak pas ya, apalah kalau nggak pas ya mungkin tadi 4 kata jual jasa fotografi Cilegon ya, mungkin kalau nggak pas ya salah satu itu misalnya contoh bagaimana motret foto keluarga dengan HP, apa namanya, keluarganya masuk kan, atau misalnya bayi Cilegon di foto bikin apa ya, bikin gemas, nah, misalnya cara bikin bayi Cilegon di foto gemas misalnya apa ya, kayak gitu ya. Misalnya ya itu ada kata Cilegonnya ya. Syukur-syukur langsung aja jasa fotografi keluarga Cilegon yang cocok untuk Anda gitu.
Ya mungkin nomor satu kali kita, nomor dua apa yang terkenal apa. Orang kan, oh ya ini berarti tulisan bagus, ini memberikan rekomendasi. Tapi kita kan sebenarnya kelasnya bukan sama dengan yang sudah terkenal itu. Tapi karena kita yang bikin kita masukkan. Ya mungkin nggak perlu nomor satu, kita nomor 5 jasa fotografi keluarga yang pas untuk Anda di Cilegon misalnya. Nomor 1 itu yang sudah orang-orang tahu, yang terkenal. Nomor 5 kita misalnya. Ya. Berikutnya adalah be spesifik, ya. Judul kita nggak umum ya, nggak general, tapi spesifik. Spesifik itu khusus, sudah langsung ngomong tentang apa gitu. Terus kemudian adalah sama dengan spesifik tadi, adalah simple dan kata-katanya itu tidak ambigu. Ambigu itu memiliki banyak makna. Ini apa sih maksudnya, artinya? Yang ini atau yang itu? Nah, itu nggak boleh. Misalnya contoh ambigu itu misalnya bunga desa misalnya, ya, gunakanlah bunga desa. Ini apa sih maksudnya? Karena bunga desa itu bisa diartikan apa? Gadis yang cantik yang tinggal di desa, atau memang bunga yang ada di desa, ya kan? Nah ini kan karena bunga desa ini juga punya pengertian apa ya? Gadis yang cantik yang dari desa misalnya. Ini ambigu. Ya, gimana Pak? Ya mungkin aja langsung sebut kalau maksudnya memang bunga, bukan gadis, ya misalnya gantikan aja, tambahin apa misalnya tumbuhan bunga desa misalnya. Tapi kalau cewek misalnya cantiknya cewek desa atau cantiknya bunga desa, cantiknya bunga ya masih cantik ya, cantiknya atau gadis bunga desa misalnya, ya, bunga sama desa sudah gadis ya. Pokoknya jangan sampai kemudian ambigu, atau mungkin nggak usah menggunakan kata bunga desa karena bunga desa itu ambigu. Ya, ambigu itu membuat mereka itu apa ya, bingung ya. Termasuk juga search engine-nya juga bingung ya. Nah ini kecuali kalau kalian memang mungkin memancing untuk mereka bertanya-tanya dan kemudian masuk ya. Yaitu tadi masuk ke dalam baca lebih lengkap. Kemudian berikutnya adalah membuat pembaca rasa ingin tahu ya, membuat mereka pembaca ini menjadi ingin tahu. Nah, ya ini yang kemarin kita pelajari, yaitu di lead, bagaimana membuat lead yang kemudian mereka tertarik untuk penasaran dan kemudian masuk. Ya, ini penting sebenarnya. Dan kemarin sudah saya ajarkan bagaimana menulis beberapa lead yang intinya pada dasarnya membuat mereka penasaran. Ya. Kemudian berikan pertanyaan. Nah ini, jadi judulnya sifatnya pertanyaan. Misalnya di lead kemarin juga ada ya, misalnya contoh, Anda misalnya Anda selalu kelaparan, misalnya ikuti tips di bawah ini. Oh iya ya, saya kelaparan, ini pertanyaan, ini jawabannya iya misalnya di saya. Kalau misalnya tidak, mungkin nggak ngikutin ya, memang ada mungkin minusnya. Kalau misalnya jawabannya itu tidak sama dengan keinginan kita, bisa saja mungkin malah nggak baca. Anda sering merasa kelaparan di malam hari, ini mungkin yang harus Anda lakukan. Kemudian iya ya, saya kok merasa kelaparan ya, nah itu mungkin baca. Tapi kalau enggak, ya mungkin nggak dibaca. Tapi ini akan lebih menarik mereka ya. Kemudian berikutnya adalah alamatnya yang mengarah ke pembaca. Gunakan kata Anda, panjenengan, sampean, kamu, kalian gitu. Makanya tadi kan di tulisan saya paling belakang mesti saya tambahkan tadi, bagaimana pendapat Anda gitu, supaya saya memang meminta itu ya. Jadi saya seakan-akan berbicara, makanya menggunakan kata kalau bahasa Indonesia bahasa Inggris menggunakan kata ganti gitu ya, supaya seakan-akan saya berbicara gitu ya. Gunakan you, tapi tergantung ya, kalau bahasa Indonesia kan Anda, apalagi Jawa itu banyak gantinya. Kalau bahasa Inggris kan you, kamu satu, you, kamu banyak, you. Tapi kalau di Jawa kan ada, kalau bahasa Indonesia ada kamu, ada kalian, ada, kalau ditambahin lagi mungkin lebih, tapi non formal ya, sampean, panjenengan, jenengan, nah gitu ya. Kemudian berikutnya adalah angka-angka ini sangat-sangat penting, sangat-sangat berkuat ya. Saya kalau kalian perhatikan tulisan saya, mesti saya tambahkan angka ya.
Misalnya contoh tadi itu ya, saya membuat tulisan untuk Alfian misalnya. Tips membuat foto keluarga yang menarik. Itu sudah akan menarik memang. Tapi kalau saya tambahkan 5 tips membuat foto keluarga yang menarik, wah itu mereka akan lebih. Ini memang saya pernah baca ya, sebuah penelitian. Memang ketika diberi data-data yang spesifik, itu membuat mereka itu lebih tertarik ya dibanding nggak diberi data. Ya tadi itu tips membuat foto keluarga menarik, ya biasa ya, mungkin ya tertarik, tapi tambahin 6 tips atau 7 tips atau 5 tips membuat foto keluarga, itu akan membuat mereka menarik ya. Itu selalu begitu. Top 5 foto studio paling besar, top 5 ya, top 5 studio foto yang bisa Anda manfaatkan di kota Cilegon. Nah, itu mungkin akan lemah dibanding studio foto yang paling besar atau studio foto yang bisa Anda gunakan di Cilegon. Nah, ini mungkin kurang. Nah, kalau diberi angka itu kan menarik, maka nanti penjelasan juga nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya, itu yang selalu saya gunakan memang. Karena pengalaman saya, ini bukan berdasarkan pengalaman, ini saya membaca dari sebuah artikel penelitian ya, melakukan percobaan, dan sejak itu kemudian saya pakai dan sudah saya praktekkan, ternyata memang kalau menggunakan angka itu lebih efektif, lebih menarik dibanding tanpa kata. Ini contoh 5 tips ya. Berikutnya adalah gunakan kata-kata yang sifatnya itu memberikan manfaat ya. How to solve the problem misalnya, atau bagaimana mengganti lampu sepeda motor, bagaimana mengganti Honda Beat, Honda depan Honda Beat misalnya, bagaimana mengganti lampu depan Honda Beat misalnya. Itu akan lebih menarik ya, bagaimana misalnya, bagaimana menjauhkan diri dari sang mantan, bagaimana menghilangkan bayangan sang mantan, itu akan lebih enak ya, kata-kata how to. Makanya di barat sana ada artikel yang sifatnya kategorinya atau genrenya adalah how to ya. How to itu bagaimana ya, bagaimana melakukan. Nah, di Indonesia mungkin belum ya, tapi saya lihat yang kalau di YouTube itu video-video yang sifatnya how to ini ternyata tinggi ya, banyak yang melihat ya. Bagaimana membuat pas foto dengan Excel gitu. Wah, ini cocok ini. Iya ya, saya bikin pas foto tapi saya nggak bisa mendesain pakai Photoshop ya. Saya biasanya pakai Excel. How to ya. Terakhir, jujur ya. Jujur ini penting, jujur atau ya tadi nggak jiplak seperti itu. Itu mungkin teman-teman ya, mata kuliah hari ini masih panjang sebenarnya. Nanti saya bagi 2, kita lanjutkan minggu depan. Tugas kalian adalah membuat postingan jualan ya, yang kalian harus submit di website kalian ya. Nanti saya berikan PowerPoint-nya, nanti saya kirim lewat grup, dan nanti saya upload di My Brilliant juga nanti sama di situ ya. Tugas kalian adalah membuat postingan promosi ya. Tetapi kuncinya gimana ya, tadi yang sudah saya jelaskan, jangan sampai sekedar hanya cuma promosi ya, langsung menjual, tapi ada sesuatu ya tadi itu, mengikuti yang tips-tips seperti itu ya. Tugas kalian itu nanti mungkin minggu depannya saya minta lagi kalian mempromosikan. Jadi ini cuma hanya postingan di dalam web ya. Nanti berikutnya nanti saya minta tugas kalian melakukan promosi ya, linknya itu nanti ada di dalam promosi. Misalnya kalian bikin promo di Instagram, tapi nanti klik larinya ke itu. Kalian bikin promo di Facebook, nanti larinya di artikel tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas tugasnya? Jelas? Jelas, Pak. Diam semua. Ya, tugas kalian hanya jelas, bikin Pak. satu postingan ya, terus kemudian kalian submit di dalam website kalian.
yang berisi tentang promosi produk atau jasa, ya, atau apa produk dan jasa kalian. Saya tidak akan menentukan produk apa, ya sesuai, kalau bisa ya sesuai dengan apa yang sekarang kalian miliki. Alfian mungkin tentang fotografi, Jovanka mungkin tentang sempol ayamnya atau sempolnya, yang lain monggo. Ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhirin ya perkuliahan siang ini. Kita lanjutkan minggu depan tentang menulis naskah iklan untuk online atau untuk internet. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Edwin, kelas Wismari, Win. Tangi.